Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Tertulis di situ ayat 1 sampai 2, tapi kita akan baca sampai dengan ayatnya yang keempat. Sudah mendapatkan Ibrani pasal yang ke-12? Ketika sudah mendapatkan, kita mau berdoa dulu memohon Tuhan menolong kita supaya firman yang kita baca dan renungkan hari ini menjadi kekuatan, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, ajar kami untuk terus setia kepada Tuhan. Meskipun terkadang di dalam kehidupan kami ada begitu banyak persoalan terjadi dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tapi ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup ini. Untuk mau diatur oleh perintah dan kehendak Tuhan. Saatnya Tuhan kami hendak membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan dengarkan pada kesempatan hari ini menolong kami semua untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang hamba-Mu miliki untuk menyampaikan kebenaran firman hari ini. Maupun setiap kami yang boleh mendengar dan boleh merenungkan pada hari ini. Baik di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing saat ini. Oh Tuhan, tolonglah siapkan hati dan pikiran kami untuk disapa oleh Tuhan, bahkan untuk dikoreksi oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan Allah bagi dia. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga. Ingatlah selalu akan dia. Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tapi yang lebih berbahagia lagi adalah kita yang melakukan perintah Tuhan, sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengajak kita, saudara-saudara, di dalam sebuah tema hidup benar sampai akhir. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu saat ini, sudah berapa kali kita semua, saya dan saudara-saudara, berkomitmen hidup benar di hadapan Tuhan? Berapa kali Bapak Ibu? Sekali? 2 kali? Berapa kali? Berapa kali kita mengambil komitmen, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan-Mu. Mungkin ketika hamba Tuhan mengoreksi hidupmu, engkau berjanji kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pembacaan ayat kita pada hari ini, firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, bukanlah tentang siapa yang mampu memulai, siapa yang mampu berkomitmen,
tetapi melainkan tentang siapa yang mampu menyelesaikan perlombaan, pertandingan itu dengan baik. Saudara, saya mau tekankan dalam bagian ini adalah tidak ada gunanya buat kita jika kita semangat mengikut Tuhan, tidak ada gunanya buat kita berkomitmen kepada Tuhan di awal saja, namun pada akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Tidak ada gunanya, saudara. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita adalah pengikut-pengikut yang tetap setia, mengikut Tuhan sampai akhir, menjadi pengikut Tuhan yang menjaga kebenaran kita, menjaga kekudusan hidup kita sampai akhir. Tentu Bapak Ibu Saudara bukan berarti menjadi seorang pengikut Tuhan itu tidak pernah gagal. Setiap di antara kita termasuk saya, pasti kita pernah gagal menjadi pengikut Tuhan. Kita bisa jatuh sewaktu-waktu saudara-saudara. Tetapi menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, kita akan pasti bisa berdiri kembali, berjalan kembali menjadi seorang pengikut Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini, penulis Ibrani mengajak kita untuk menjaga kehidupan kita supaya hidup kita itu benar sampai akhir. Setidaknya saudara-saudara, saya menemukan dua hal yang penting, yang mendasar, yang bisa menjaga hidup kita supaya kita tetap hidup benar sampai akhir, saudara. Yang pertama yang saya pelajari adalah menjadi seorang pengikut Tuhan yang bisa menjaga hidup yang benar itu adalah menjadi pengikut Tuhan yang berfokus kepada Kristus, saudara. Berfokus kepada Yesus, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani di dalam ayat yang kedua mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, saudara. Ketika saya merenungkan bagian itu, Bapak Ibu, muncul pertanyaan di dalam benak saya. Mengapa penulis Ibrani ini, saudara-saudara, perlu mengajak kita untuk kembali berfokus kepada Kristus di dalam melakukan segala sesuatu yang kita harus kerjakan dan lakukan, saudara. Saya mendapati bahwa ketika kita memandang Yesus, berfokus kepada Yesus, kita akan memahami pimpinan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam segala hal yang kita alami, kita memandang Yesus, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini, saudara, banyak orang bisa lupa terhadap sesuatu yang lebih penting di masa pandemi ini. Suatu kali, saudara-saudara, saya diundang oleh seorang ibu, saudara. Ibu ini yang usianya sudah lanjut begitu, tapi dia masih punya ingatan-ingatan yang baik, saudara. Bukan pelupa, tapi dia masih ingat jelas apa yang dia kerjakan dalam kehidupan dia. Suatu kali saya diundang untuk ke rumahnya. Saya diminta swab dulu, saudara. Dia bilang begini, Losa Yoel bisa ke rumah saya enggak? Saya mau cerita kepada Losa Yoel. Tapi Losa Yoel harus swab dulu ya. Enggak keberatan kan? Saya bayarin deh, katanya gitu. Akhirnya saudara, saya lakukan itu, saudara. Kemudian saudara, satu ketika saya duduk di ruang tamunya, saya sudah swab, saya sudah siapkan diri saya baik-baik gitu, saudara. Saya duduk di ruang tamunya, kemudian saya lihat pemandangan beberapa foto yang di layar, saudara. Fotonya bagus-bagus, saudara. Ibu dan sekeluarga ini pernah datang ke Prancis, saudara. Dia pernah jalan-jalan ke Hong Kong, dia pernah jalan-jalan ke China, saudara, dan lain sebagainya. Dan saya percaya, saudara, ibu ini juga pernah ke Batu, tapi tidak mungkin dipasang di situ. Apalagi Pantai Kenjeran, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Saya mungkin percaya ibu ini pernah ke sana, tapi tidak mungkin. Ibu ini pasang fotonya di Pantai Kenjeran lagi selfie bersama keluarga.
di ruang tamunya, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika itu saya diminta duduk oleh pembantunya, kemudian saya dijamu layaknya seorang tamu, saudara. Dikasih kue di depan, ada kopi, dia tanya, mau kopi atau teh? Kopi, begitu kan. Saya pengen kopi, saudara. Kasih di depan saya, sudah saya seruput kopi itu, ibu ini datang, saudara. Dia datang, dia duduk di depan saya di ruang tamu itu. Langsung dia bilang begini, saudara. Loh, Joel, Tuhan itu tidak senang ya kalau aku ini senang, katanya. Masalah itu bertubi-tubi menimpa keluargaku, loh, Joel. Kapan Tuhan baik sama saya? Tuhan gak pernah baik sama saya, loh, Joel. Air mata terus dikasih di dalam hidup keluarga saya. Kalau kayak gini terus, loh, Joel, gak kuat jadi anak Tuhan. Gak kuat jadi pengikut Tuhan. Banyak dia cerita, saudara. Berkeluh dan berkeluh. Saya duduk di situ diam, saudara. Saya dengarkan ibu ini bercerita. Menyampaikan segala pergumulan yang dihadapi, saudara. Kemudian, saudara, saya memandang kembali potret yang ada di ruang tamu itu, saudara. Saya lihat kembali. Saya tunjukkan potret itu kepada ibu yang mengajak saya bicara, saudara. Ibu ya sekeluarga sudah sampai ke Prancis, sudah sampai ke Hong Kong, sudah sampai ke China. Dan saya rasa itu adalah kebaikan Tuhan yang mungkin kecil terhadap diri ibu. Dan saya merasa itu bukti penyertaan Tuhan kepada ibu. Bu, tahu nggak? Ke luar negeri itu bukan seperti ibu ke pasar Atom yang tiap kali bisa ke sana, saudara. Saya aja belum pernah ke sana, Bu. Saudara, ibu ini mendengarkan kata-kata saya, kemudian dia menunduk gini, saudara. Dan dia bilang gini, loh, itu kan dulu, sekarang beda. Tuhan tidak baik kepada keluargaku. Dia bilang. Saudara-saudara, sejenak saya mikir kalimat ibu ini. Dia pernah ke Prancis, ke Hong Kong, ke China. Itu bagi dia masa lalu. Padahal itu ada satu bukti kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Bukti penyertaan Tuhan. Bahwa di dalam satu masa, ibu ini bisa sampai ke sana, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Itulah manusia, saudara. Seringkali kita lupa untuk berfokus kepada kebaikan Tuhan. Lupa untuk berfokus kepada penyertaan Tuhan. Bahkan lupa untuk berfokus kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berfokus pada pergumulan kita, saudara-saudara. Dan dari pergumulan itulah, saudara, banyak orang mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak baik kepadanya. Tuhan tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Tuhan hanya bisa menyakitkan dan melakukan yang buruk kepada keluargaku saja. Saudara-saudara, dan dalam satu masa, orang yang semacam ini, saudara, bisa saja melawan apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan dalam hidupnya. Betapa seringkali, saudara, kita bisa menikmati segala hal yang kita dapati sekarang. Kita bisa menikmati, kita bisa naik mobil dengan nyaman. Kita bisa menikmati, kita bisa naik kendaraan dengan nyaman. Kita bisa menikmati, kita punya gadget yang bisa menghubungkan ke banyak orang. Kita bisa menikmati makanan yang mungkin enak kita makan. Kita bisa menikmati rumah yang nyaman untuk kita tinggali, saudara. Dan kita bisa menikmati kenyamanan di dalam kehidupan kita apapun saat ini. Namun, sekali lagi, saudara, kita seringkali lupa untuk berfokus kepada Tuhan. Ketika kita sudah dalam zona nyaman kita, saudara, kita lupa panggilan kita
untuk berfokus memandang Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kita, kapan terakhir kali kita ingat Tuhan ketika kita hendak memutuskan sesuatu? Tiap kali loh gitu ya. Tiap kali kalau saya memutuskan sesuatu, saya tanya kepada Tuhan. Tapi kapan terakhir saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan? Kapan saudara? Tadi pagi kah? Bulan lalu? Atau jangan-jangan ketika ada berkat baru bisa ingat Tuhan? Atau menjadi pribadi orang yang kedua? Ada berkat ingat Tuhan, nggak ada berkat nggak ingat Tuhan gitu? Atau sebaliknya saudara? Saudara-saudara, saya mau katakan hari ini, orang yang menikmati berkat Tuhan lewat pekerjaan dan segala sesuatu yang baik, acap kali dia lupa fokus kepada Tuhan. Ketika hidup kita di dalam masa-masa zona aman kita lupa untuk berfokus kepada Tuhan. Kita lupa untuk mencari Tuhan. Saudara, ingatkah saudara 2 minggu lalu saya katakan tentang Martin Luther? Martin Luther bilang, semakin dia sibuk, semakin banyak waktu dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika Tuhan mempercayakan kamu banyak hal dalam hidupmu, ingatkah kamu kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, satu-satunya hal yang membuat seseorang yang terbiasa menikmati berkat Tuhan itu, saudara, satu-satunya hal yang bisa membuat dia berfokus kembali kepada Tuhan adalah ketika berkat-berkat itu ditarik oleh Tuhan dan tidak ada lagi. Orang semacam ini, dia akan datang kepada Tuhan dengan kemarahan. Seperti ibu yang cerita kepada saya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Selain tantangan dalam kehidupan kita, saudara, hari ini, kita juga diperhadapkan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu, saudara. Pengajaran-pengajaran sesat yang ada di dunia ini, saudara. Saudara mungkin pernah lihat gitu ya, tayangan-tayangan tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tayangan-tayangan itu seringkali berseliweran baik di WA, di Twitter, di YouTube, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Saudara, pengajaran Allah yang Maha Kuasa ini mengajarkan bahwa Allah itu memberkati, menyembuhkan, memberi kelancaran, memberikan kemegahan, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ada beberapa hal, ajaran ini sesat, saudara, di dalamnya. Yaitu doktrin Allah Tritunggal ditolak oleh mereka, saudara. Kemudian pengorbanan Yesus direndahkan oleh mereka. Dan karyanya Yesus di atas kayu salib dianggapnya tidak mampu menyelamatkan manusia yang berdosa seutuhnya, saudara. Just hati-hati, saudara. Hati-hati. Ada begitu banyak yang kelihatan menarik mata kita, justru membuat kita jauh dari Tuhan. Terus saudara-saudara, ada lagi yang model-model aneh-aneh, saudara. Saudara tahu gambar simbol itu, saudara? Tahu nggak? Banyak orang bilang itu adalah simbol Satanic Church. Tapi saya nggak setuju itu Satanic Church karena ada gereja di situ. Enggak. Saya bilangnya tempat setan aja gitu. Karena nggak cocok, saudara. Saudara, gerakan itu, saudara, perkumpulan itu, tempat itu, saudara, mengajak orang untuk bergabung di tempat setan akan mendapatkan imbalan dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian saudara-saudara, saya membaca juga beberapa media begitu yang mengabarkan tentang gerakan tempat setan ini, saudara.
Sekarang dia fokusnya ke targetnya adalah anak-anak muda yang masih labil di dalam pengetahuan tentang doktrinalnya. Bahkan di tempat inilah dilakukan, kalau sudah tergabung di dalamnya, masuk dalam pengajarannya, mereka itu mengajar, melakukan penghujatan kepada nama Tuhan. Kalau kita nggak antisipasi hal ini, kalau kita nggak memandang Yesus sebagai juru selamat kita, mempertebal iman kita, kita bisa goncang dan jatuh, saudara. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dengan kita memandang kepada Yesus, kita akan memperoleh kekuatan dalam kehidupan ini dan kemenangan dalam hidup ini. Tidak hanya secara materi, tidak secara ekonomi, saudara. Tapi ketika kita melihat Yesus, memandang Yesus, kita akan diberikan kekuatan menghadapi tantangan zaman saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatkah saudara, karena begitu besar rasa sayangnya, rasa kasihnya kepada kita, Allah Bapa di surga memberikan Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk kita bukan. Itu adalah sebuah anugerah dan kasih yang tak pernah Ia tarik kembali dari kita, saudara. Meskipun terkadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang suam-suam, saudara. Meskipun terkadang-kadang kita mendukakan hati Tuhan, anugerah yang terbaik itu selalu tersedia buat kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, bila engkau saat ini di dalam kebimbangan akan masa depanmu, di dalam keputusasaan akan keluargamu, di dalam kehausan apapun yang engkau alami saat ini, saudara, pandanglah pada Yesus. Bila kita kehilangan berkat-berkat yang lain, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya itu, pandanglah salib itu. Apa yang Ia beri, yang terbaik itu, tidak Ia tarik kembali dari kita. Pandanglah Yesus, saudara. Supaya kita terus bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Menjaga kekudusan hidup ini. Dengan melihat, memandang Kristus Sang Juru Selamat itu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya pelajari di dalam Ibrani pasal yang pertama dan kedua ini. Penulis Ibrani mengajak kita, saudara, mengingatkan kita, supaya kita bisa hidup benar sampai akhir. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, saudara. Saudara, penulis Ibrani mengasumsikan di dalam sebuah perlombaan. Izinkan saya bertanya kepada saudara. Kira-kira tantangan terbesar apa di dalam sebuah perlombaan, saudara? Tantangan terbesarnya apa, saudara? Apa, saudara? Tahu nggak? Kalau saudara ikut lomba, entah lomba apa deh gitu ya. Tantangan terbesarnya itu apa? Katakanlah lomba lari gitu ya. Wah, lari gitu ya. Tantangan terbesarnya apa? Apa, saudara? Saya menemukan ini, saudara. Tantangan terbesar di dalam perlombaan kehidupan kita adalah ini, saudara. Egomu, kehendakmu, sama apa? Karepmu dewi, saudara. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang dalam kehidupan kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Kita mau menuruti kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Kalau saya nuruti Tuhan loh, wah cuannya nggak akeh gitu ya. Dan lain sebagainya. Sudah diseril, saudara. Kadangkala kita bisa jatuh di dalam menuruti ego kita.
menuruti kehendak kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, izinkan saya bercerita lagi ya. Suatu kali saudara-saudara, seusai pelayanan, saya pernah datang di sebuah gereja. Saya naik kereta waktu itu, saudara. Saya diundang untuk berkhotbah hari Minggu, saudara. Setelah saya selesai menyelesaikan ibadah pertama, ibadah kedua udah selesai, saudara. Kemudian diajak makan siang begitu sama majelis, bahkan dengan hamba Tuhan waktu itu. Saya selesai semuanya. Saya masuk ke kamar yang disediakan oleh gereja. Kemudian tiba-tiba sembari saya beberes barang-barang saya, pintu kamar saya diketuk, saudara, oleh driver gereja. Dia bilang begini, "Pastor Yoel, kalau sudah siap beres-beres, kita langsung ke stasiun ya." Gitu. Batin saya, kan keretaku masih beberapa jam lagi. Saya ngomong gitu sama driver. "Enggak apa-apa loh, Yoel, antisipasi kemacetan," dia bilang. "Toh nanti kalau misal ada banyak waktu yang longgar, lo Yoel bisa mungkin ke tempat oleh-oleh, belikan oleh-oleh untuk keluarga," begitu. Saudara, karena driver ini merayu saya dan alasannya juga cukup logis gitu ya. Logis, pulang bawa oleh-oleh untuk naik gitu ya. Wah, seneng kan gitu ya. Oke, saya iakan tawaran daripada driver itu, saudara. Singkat cerita, Bapak Ibu saudaraku, ketika saya di mobil bersama driver cerita-cerita gitu ya, tiba-tiba HP saya berdering gitu. Kemudian saya angkat, "Halo, ibu-ibu yang telepon." Wah, siapa ini gitu ya. "Pastor Yoel, tadi saya yang dengar khotbah Pastor Yoel di gereja. Saya tahu Pastor Yoel ini sedang dalam perjalanan ke stasiun." Kok ngerti gitu ya? Dari mana? Batin saya, mungkin ibu ini tanya satpam gereja kali ya, di mana Pastor Yoel berada gitu ya. Sudah enggak pikirin apapun, saudara. Saya telepon terima itu, kemudian ibu ini bertanya kepada saya, "Pastor Yoel, bisa enggak Pastor Yoel itu ke rumah saya 5 menit aja untuk mendoakan anak saya yang berulang tahun. Nanti kalau Pastor Yoel sudah mendoakan anak saya, Pastor Yoel sudah bisa berangkat lagi. 5 menit aja Pastor Yoel." Batin saya, saudara, wih, ini kesempatan nih ketemu anak-anak gitu ya. Ini kan passion saya, saudara. Ulang tahun anak-anak berarti yang datang mungkin 10 sampai 15 anak gitu pikirnya, karena masa pandemi gitu ya. Karena ini jadi passion saya. Kemudian saya tanya driver gereja, "Pak, kalau kita ke alamat ini dulu, cukup gak waktunya ke stasiun?" Driver bilang, saudara, "Oh cukup loh, Yoel, tenang aja, itu dekat dengan stasiun." Saya telepon balik ibu itu, saudara. Saya katakan, "Oke Bu, saya ke rumah ibu untuk mendoakan anak ibu." "Wah, terima kasih loh Yoel," gitu ya. Saya datang ke rumah itu, saudara-saudara. Ke rumah itu, gerbang sudah dibuka. Wah, semangat kembali membara, saudara. Wah, berarti ini benar-benar ada acara ini, gitu kan. Supaya enggak buka pintu pagar, gitu. Saudara, ketika saya masuk di ruang tamu, saya bingung, saudara. Loh, ini kok sepi ya? Enggak ada ornamen gitu ya. Enggak ada apapun gitu ya. Kan biasanya kalau ulang tahun itu kan ada minimal balon gitu ya. Tulisan happy birthday gitu ya. Itu tidak ada sama sekali, saudara. Saya semakin gelisah, saudara. Jangan-jangan acaranya belum mulai. Wah, ini jam piro iki gitu kan. Semakin khawatir saya, saudara. Kemudian saya bertanya kepada si ibu ini, saudara. "Bu, anaknya yang berulang tahun mana? Teman-temannya kok belum datang? Kok ini juga enggak ada ornamen-ornamen kayak orang berulang tahun begitu?" Nah, kemudian saudara, sang ibu yang menjumpai saya, dia bilang begini, saudara. "Pastor Yoel, acaranya bukan di ruang ini." Karena rumahnya gede, dia tunjuk, saudara. "Di ruang sebelah." "Pastor Yoel buru-buru ya? Ayo kita segera ke sana." Gitu. Oke, saudara, saya ke sana, saudara. Dan memang betul, saudara, di ruang itu, saudara, tertulis dengan begitu jelas oleh saya. Tulisan begini, saudara. Happy birthday yang kedua, Senos. Saya duduk di situ, saudara. Saya melihat begitu banyak ornamen-ornamen yang begitu bagus, saudara. Kemudian ada kue ulang tahun yang begitu cantik, saudara.
Kemudian ada beberapa bingkisan yang mikir saya itu disiapkan untuk tamu-tamu yang datang, saudara. Benar-benar dikonsep begitu bagus, saudara, ruangan itu. Saya dipersilakan duduk, saudara, sembari saya memandang keindahan ornamen Happy Birthday di ruang itu. Kemudian saya tanya, Bu, anaknya yang berulang tahun mana? Gitu ya. Oh, sebentar loh, saya bawa kemari. Pikir saya 2 tahun mungkin tidak bisa ketemu saya kali ya ibu ini, itu saudara ya. Pikir saya begitu, saudara. Kemudian ketika saya duduk, saudara, memandang Happy Birthday Senos itu, saudara. Biasa, saudara, kalau hamba Tuhan itu sebelum doa, menyusun kata-kata dulu. Ya. Tak susun dengan rapi, seperti saya mendoakan anak yang berusia 2 tahun, saudara. Benar-benar rapi kata-kata saya, saudara. Bu, ini belum ada yang datang, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa loh, Yoel. Yang penting loh, Yoel sudah datang kemari mendoakan anak saya. Saya sudah senang gitu. Oke deh, ibu ini segera masuk, saudara. Mengambil anaknya, saudara. Kembali lagi saya lihat pantau-pantau sekeliling saya. Begitu cantik, begitu bagus. Saudara. Kata-kata sudah tersusun rapi, saudara. Yang mengejutkan terjadi, saudara. Si ibu ini datang ke ruangan Happy Birthday itu membawa seekor kucing, saudara. Saudara bisa bayangkan enggak? Doa yang terbaik apa untuk seekor kucing, saudara? Berbakti nusa bangsa, takut kepada Tuhan, hormat orang tua. Bapak Ibu nggak perlu tahu kan ya doa saya gimana. Oke saudara, singkat cerita saya selesaikan, saudara. Saya benar-benar berdoa untuk anak ibu itu ya. Kemudian saya disalami sama ibu ini, saudara. Terima kasih ya Yoel, terima kasih, dia bilang. Ada tuh kata yang bikin saya geli, saudara. Jangan kapok ya main kesini lagi. Batin saya, Ibu ini, aduh saya udah heltik benar hidup saya kemarin itu ya. Bapak Ibu, kemudian setelah selesai dari itu saya dibawakan bingkisan untuk keluarga, bahkan untuk driver juga dapat, saudara. Happy Birthday Senos itu tadi. Kata Pak Jandi, isinya makanan kucing katanya. Kemudian sampai di mobil, saudara, ini drivernya juga kacau balau, saudara. Dia bilang saya begini, loh Yoel, anaknya lucu ya? Batinku, saudara, iya lucu, suka gigit, aku bilang. Ibu ini, bapak ini bikin saya heltik gitu ya. Salah tingkah, saudara. Nah kemudian saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa tahun kemudian, saudara, dalam ritme yang sama, saya diundang lagi ke tempat gereja ini, saudara. Diundang, saya pelayanan di gereja ini, saudara. Saya antusias, saudara. Tiba-tiba waktunya pulang, ibu ini telepon lagi, saudara. Telepon lagi. Saya angkat, saya tanya langsung, saudara. Bu, Senes ulang tahun lagi ya? Kan supaya siap-siap dong, saudara. Betul enggak? Mau jangan-jangan kayak gitu lagi kan, cilaka saya kan. Saya tanya begitu, saudara. Oh enggak loh Yoel, enggak, dia bilang. Mampir sini ya loh Yoel, nanti kita makan bersama, kemudian nanti saya berikan bekal untuk keluarga di rumah. Benar, saudara, saya dijauh makan gitu ya. Setelah selesai makan sama driver, saudara, driver pindah ke ruang depan, saya berada di ruang makan bersama ibu ini. Kemudian saya tanya, saudara, Bu, kabarnya Senos gimana? Gitu ya. Sudah kelas berapa sekarang? Gitu ya. Langsung ibu ini, saudara, dia ambil tisu di ruang tamu itu, dia usap-usap. Dia langsung diam, saudara. Langsung keluarin air mata. Itu loh Yoel. Senos loh Yoel. Senos, dia bilang. Senos itu nggak tahu terima kasih loh Yoel. Sudah tak kasih yang terbaik. Tak kasih jadwal dokter rutin. Ke salon rutin. Saya training. Tapi Senos itu nggak tahu diri loh Yoel.
Lo tahu nggak? Dia bilang. Beberapa bulan yang lalu sebelum Lo Yoel ke sini, saya punya acara keluarga dan teman-teman bisnis di rumah saya. Saya undang keponakan saya juga semuanya datang untuk makan malam bersama saya, Lo Yoel. Tetapi Lo Yoel, waktu doa itu tiba-tiba Senos lari ke meja makan. Ngambil ikan kakap di meja makan, Lo Yoel. Dia ambil begitu sudah porak-poranda meja makan itu, Lo Yoel. Dia makan ikan kakap itu di bawah meja. Aduh, Lo Yoel, malu-maluin, dia bilang. Kayak nggak pernah dikasih makan aja gitu ya. Sakit hati saya, Lo Yoel. Ibu, sudah, jangan emosi. Ibu sih salah pilih anak gitu ya. Tahu nggak Lo Yoel, dia bilang, teruskan saudara ya. Besoknya si Senos saya kasih ke pemulung, saudara. Malu saya, malu dia bilang. Anak nggak ngerti disayang, dikasih yang terbaik, kok teganya berbuat begitu? Sekali lagi, saudara, saya tenangkan ibu ini. Sudah tenang, Bu. Jangan-jangan ibu salah pilih anak gitu ya. Kemudian satu statement yang membuat saya belajar, saudara. Ibu ini bilang begini. Sejak Seno saya kasih ke pemulung, Lo Yoel, saya jadi mikir. Jangan-jangan saya di mata Tuhan itu seperti kucing saya itu. Sudah dikasih yang terbaik, dikasih berkat yang terbaik. Tapi justru memilih hal yang sembrono dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalimat itu menyadarkan saya, jangan-jangan saya juga begitu. Saudara. Dikasih Tuhan yang terbaik dalam kehidupan ini, hidup kita sembrono di mata Tuhan. Seperti orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara, saya setuju dengan kalimat ibu ini, saudara. Seharusnya saudara-saudara, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita seharusnya membuat hidup kita itu berjalan di dalam hikmat Tuhan, saudara. Bukan kehendak kita, saudara. Karena Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita, Dia akan menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tetapi seringkali kita seperti siapa? Senos. Dikasih tahu yang baik, dikasih yang terbaik, tetapi berbuat sembrono. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ada satu kalimat yang menyadarkan saya. Terkadang itu kita seringkali diberi berkat, kita memilih jalan laknat. Seringkali kita diberi kasih sayang yang begitu besar, kita memilih untuk terhilang. Dan kemudian kita berkata, situasinya itu Lo Yoel, situasinya itu gak gampang untuk memilih jalan Tuhan. Akhirnya saya memilih jalan yang salah itu. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin, saudara. Jangan hanya nuruti kehendakmu sendiri, saudara. Ingat, kita harus berfokus kepada Tuhan. Kita ingat karya Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan di dalam kita melawan pergumulan dan tantangan kita hari ini, penulis Ibrani mencatat di ayat 4, kita belum sampai mencucurkan darah, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, 1
Satu kalimat terakhir dari saya. Kristus sudah rela menderita untukmu. Maukah engkau membuang kehendakmu dan hidup seturut kehendak Allahmu? Kalimat ini mungkin sederhana, tapi punya makna yang dalam, saudara. Dalam kehidupan apapun yang engkau alami, jangan sampai kehendakmu dipaksakan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi kepada kita. Biarlah kedua hal ini menolong kita semua untuk kita menjaga agar hidup kita benar di hadapan Tuhan. Berfokuslah kepada Kristus, karena Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupanmu. Dan yang kedua, mari sama-sama kita tanggalkan dosa kita, ego kita, kehendak kita, taraf kita untuk seturut kehendak Tuhan. Kita berdoa. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman hari ini. Tuhan, firman-Mu sudah menyapa kami pagi ini. Firman-Mu sudah menyapa kami, mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami secara pribadi, ya Tuhan. Tuhan, seringkali kami sebagai manusia kami lupa akan Engkau. Hanya ketika kami punya pergumulan kami datang kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa yang terbaik sudah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk tidak bertindak sembrono dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus memuliakan Engkau dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam segala hal yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan. Tuhan, ajar kami juga ya Tuhan, untuk turut kepada kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mau masuk kepada rencana-Mu yang indah. Ajar kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan ego kami, kehendak kami, dan kami hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau mengasihi kami hari ini dengan teguran firman-Mu. Ajar kami punya hati yang rela untuk diubah oleh firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, dan ajar kami menjadi pelaku firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa.